Pemain-pemain Indonesia atau tim nasional kita yang khusus untuk grade A yang sampai saat ini juga masih menjadi tanda tanya, siapa yang akan dipanggil oleh PSSI, akan dinaturalisasi untuk bisa memperkuat tim nasional senior di bawah STY. Ini pemain-pemain grade A yang harus ada paling tidak 3-4 pemain lah untuk bisa ditampilkan, sehingga peluang kita untuk bersaing di Piala Dunia itu sangat terbuka. Kira-kira siapa pemain-pemain grade A yang dibidik atau pemain-pemain yang bermain di luar ya, terutama di Belanda, untuk bisa masuk di tim nasional kita. Jadi ya striker ini yang memang diperlukan bukan saja untuk membuka ruang tapi juga untuk melakukan finishing. Nah, finishing itu kan juga tidak harus di dalam kotak penalti ya. Walaupun tadi saya mengatakan kita perlu predator di dalam kotak penalti, tapi kalau bisa shooting-shooting dari jarak jauh juga diperlukan. Nah, sejauh ini jika teman-teman perhatikan, tidak banyak striker-striker yang kita punya di dalam skuad timnas Indonesia itu banyak melepaskan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Biasa itu dilakukan oleh para pemain dari second line. Nah, artinya jika striker yang sekarang kita punya di dalam skuad ini bisa mencetak gol dari luar kotak penalti, itu juga plus point. Ini nampaknya seperti dirahasiakan dan ada semacam operasi sunyi senyap menurut saya. Tidak boleh digembar-gemborkan. Mungkin saja ini dilakukan agar tidak gaduh dalam hal pemberitaan. Timnas Indonesia dikabarkan akan kedatangan Emiliano Jonathans, potensi besar geser ex wonderkid Persebaya. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar mengenai rencana naturalisasi Emiliano Jonathans. Pemain muda yang saat ini bermain untuk Vitesse Arnhem Belanda dikabarkan memiliki potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Berita ini tentu menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola tanah air, namun juga menghadirkan ancaman tersendiri bagi ex-wonderkid Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand yang kini tengah berkarir di Eropa. Nama Emiliano Jonathans mencuat dalam berbagai pemberitaan, terutama setelah adanya pergerakan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berupaya merealisasikan proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun ini. Emiliano Jonathans memenuhi syarat utama sebagai pemain diaspora karena memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Hal ini dikonfirmasi oleh staf tenaga ahli Menteri Kemenpora Hamdan Hamidan setelah bertemu dengan keluarga Emiliano Jonathans yang tengah berlibur di Jakarta. Pertemuan antara Hamdan Hamidan dan keluarga Emiliano Jonathans diabadikan dalam Instastory Hamdan Hamidan pada Rabu, Juli 2024 dan kemudian diunggah ulang oleh akun Twitter @idextrime. Dalam unggahannya, Hamdan Hamidan menyebutkan bahwa keluarga Jonathans sedang berlibur di Jakarta dan akan kembali ke Bali. Namun Emiliano tidak dapat hadir karena harus mengikuti persiapan pramusim bersama klubnya. Jika proses naturalisasi ini berhasil, Emiliano Jonathans akan membawa 5 keuntungan tak terduga bagi timnas Indonesia. Pertama, kehadiran Emiliano Jonathans yang memiliki posisi utama sebagai sayap kanan berpotensi besar mengancam posisi Marcelino Ferdinand yang selama ini menjadi andalan Sintayong di posisi gelandang serang. Kedua, Emiliano Jonathans dikenal sebagai pemain multifungsi yang mampu bermain di berbagai posisi, termasuk sayap kanan, sayap kiri, dan gelandang serang. Profil lengkap Emiliano Jonathans yang dikutip dari Transfermarkt menunjukkan bahwa dia adalah pemain berbakat yang lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004. Saat ini dia berusia 19 tahun dan bermain sebagai sayap kanan dengan kaki kiri dominan. Emiliano Jonathans bergabung dengan Vitesse Arnhem pada 1 September 2022 dan memiliki kontrak hingga 30 Juni 2025. Kemampuan multifungsi Emiliano Jonathans terlihat dari catatan statistikanya. Di posisi sayap kanan, dia telah bermain dalam 29 pertandingan dengan mencetak 6 gol dan 1 assist. Sebagai gelandang serang, dia tampil dalam 14 pertandingan dengan torehan 2 gol dan 1 assist.
Sementara di posisi sayap kiri, dia tercatat bermain dalam pertandingan fleksibilitas. Ini mempunyai, sementara di posisi sayap kiri, dia tercatat bermain dalam 5 pertandingan. Fleksibilitas ini membuatnya menjadi ancaman nyata bagi pemain lain yang bermain di posisi serupa, termasuk Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri, dan Ricky Kambuaya. Keunggulan kedua dari Emiliano Jonathans adalah kemampuannya dalam membuka ruang. Sebagai pemain yang sering ditempatkan di posisi gelandang serang, dia wajib pintar dalam mencari ruang kosong, terutama di sektor tengah. Kerap mengecoh barikode pertahanan lawan, sehingga memudahkan rekan-rekannya untuk masuk ke area pertahanan. Selain itu, pergerakan tanpa bola yang cepat dan cerdas juga mempermudah rekan-rekannya dalam melakukan umpan 1-2 dengannya. Keunggulan ketiga yang dimiliki Emiliano Jonathans adalah akurasi yang luar biasa. Sehingga gelandang serang dia memiliki tugas untuk mengalirkan bola dan mengatur ritme serangan. Emiliano Jonathans dikenal lihai dalam memberikan umpan terobosan, umpan pendek, maupun umpan panjang. Keahliannya dalam melakukan umpan silang juga membuatnya menjadi ancaman bagi pertahanan lawan ketika bermain di posisi sayap kanan. Kecepatan merupakan keunggulan keempat yang dimiliki Emiliano Jonathans. Mobilitas tinggi dan kecepatan yang dimilikinya mampu menghidupkan aliran bola cepat 1-2 di lini tengah. Keunggulan kelima yaitu skill individu yang di atas rata-rata. Ketangkasannya dalam mengolah bola membuatnya mampu mengatur ritme serangan dengan baik. Kemampuan olah bolanya seringkali membuat pemain belakang lawan terkecoh, sehingga memberikan keuntungannya bagi timnya.